Dr. Adriana Hierie MP dalam bidang ilmu biologi konservasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Profesor Dr. Domingus Rumalatu SPD MPD dalam bidang ilmu pendidikan biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura dibuka oleh Ketua Senat. Hadirin yang saya hormati, Senat Universitas Patimura yang saya hormati, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 20 Desember 2021, selaku Ketua Senat, saya menyatakan rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Adriana Hierie MP sebagai guru besar dalam bidang ilmu biologi konservasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Profesor Dr. Domingus Rumalatu SPD MPD sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura secara resmi saya buka. Pembawaan doa oleh rohaniawan Kristen Protestan. Rapat terbuka luar biasa dipimpin oleh Rektor Universitas Patimura. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 74204 garing MPK.A garing KP.05.01 garing 2021 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang A sampai dengan C, mengingat 1 sampai dengan 7, memperhatikan Surat Rektor Universitas Patimura nomor 4220 garing UN 13 garing KP garing 2018 tanggal 21 Agustus 2018 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Dr. Adriana Hierie MP NIP 1963 0225 1991 03 2004, tempat tanggal lahir Titawai 25 Februari 1963, pendidikan S3 tahun 2015, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B terhitung mulai tanggal 1 April 2011, jabatan angka kredit lektor kepala 661 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010, unit kerja Universitas Patimura terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu biologi konservasi dengan angka kredit sebesar 852,70. Kedua dan seterusnya. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 83504/MPK.A (KP.05.01/2021) tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang A sampai dengan C, mengingat 1 sampai dengan 7, memperhatikan Surat Rektor Universitas Patimura nomor 3013/N13/KP/2021 tanggal 19 Mei 2021 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Dr. Domingus Rumalatu SPD MPD NIP 1977-08-2002-12-1005. Tempat tanggal lahir Kairatu 8 Agustus 1977. Pendidikan S3 tahun 2012. Pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021. Jabatan angka kredit Lektor Kepala 723 terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Unit kerja Universitas Patimura terhitung mulai tanggal 1 November 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor _Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan biologi dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Adriana Hyarei MP oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura. Oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Riwayat hidup nama Profesor Dr. Domingus Rumalatu SPD MPD NIP 1977-08-08-200-212-1005. Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan biologi. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C. Tempat tanggal lahir Kairatu 8 Agustus tahun 1977. Agama Kristen Protestan. Unit kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Alamat kantor Jalan Senun M. Putihina, alamat rumah Kadewatan nomor 29. Nama istri Dr. Wilma Akiari SPD M.Hum. Nama anak Atalia Leoni Rumalatu dan yang kedua Alexandro Leon Rumalatu. Dua, riwayat pendidikan. Menamatkan SD Negeri 2 Kairatu tahun 1989. Menamatkan SMP Negeri 1 Kairatu di Kairatu tahun 1992. Menamatkan SMA Negeri 1 Kairatu di Kairatu tahun 1995. Menamatkan strata S1 Sarjana jurusan Pendidikan MIPA Program Studi Pendidikan Biologi pada tahun 2001. Menamatkan program Magister Program Pasca Sarjana S2 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang tahun 2007. Menamatkan program Doktor S3 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang tahun 2012. Riwayat kepangkatan dan jabatan fungsional. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2003 diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil golongan 3A.
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan dalam pangkat penata muda asisten ahli golongan ruang 3A. Terhitung tanggal 1 Oktober 2006 diangkat dalam pangkat penata muda tingkat 1 asisten ahli golongan ruang 3B. Terhitung mulai tanggal 1 April 2009 diangkat dalam pangkat penata lektor golongan ruang 3C. Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 diangkat dalam pangkat penata tingkat 1 lektor golongan ruang 3D. Terhitung mulai tanggal 1 April 2015 diangkat dalam pangkat pembina lektor kepala golongan ruang 4A. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 diangkat dalam pangkat pembina tingkat 1 lektor kepala golongan ruang 4B. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 diangkat dalam pangkat pembina utama muda lektor kepala golongan ruang 4C. Dan terakhir terhitung mulai tanggal 1 November 2021 diangkat dalam jabatan sebagai profesor guru besar dalam bidang ilmu pendidikan biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Riwayat jabatan sebagai koordinator program studi S2 Pendidikan Biologi, kedua sebagai koordinator program studi S3 Pendidikan Biologi pada program Pasca Sarjana Universitas Patimura tahun 2021 sampai sekarang. Publikasi artikel sebanyak 16. Yang pertama, Biodiversity of Gastropoda in the Coastal Waters of Ambon Island tahun 2017. The Ecological Structure of Mangrove Alga Community on Various Zone in the Coastal Waters of Nusa Laut tahun 2018. 3 dan seterusnya sampai 16. Mudskipper as an indicator species for sheet kidmu and Kubrum heavy metal pollution in the mangrove Ambon tahun 2021. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi. 1. Kadmin hinges the activity and expression of protein as biomolecular response of C tahun 2017. 2 sampai dengan 13. Improving student critical thinking skill, information literacy and cognitive learning outcome job RPL TPS model jurnal pendidikan Sinta 2 tahun 2020. Berikut jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi. 1. Pengaruh konsentrasi natrium benzoat dan lama penyimpanan terhadap mutu minuman sari buah pada tahun 2017. Kedua, pengaruh suhu dan lama fermentasi terhadap uji organoleptik pada pembuatan nata buah tahun 2017. 3 sampai dengan 7 PJBL Hodge Learning Model, its application and effect on cognitive learning outcome, critical thinking and social attitude tahun 2021. Seminar internasional implementasi of project based learning strategy to improve metacognitive skill and understanding of biodiversity concept in state high school to Kairatu tahun 2017. 2. PJL Hodge integrasi of learning in improving critical thinking and digital literacy of biology education student tahun 2020. Seminar nasional pengembangan bahan ajar sains berdasarkan karakteristik siswa dalam pembelajaran di SMP. 2 sampai dengan yang kelima, analisis mutu proses pembelajaran pada jenjang sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Serang bagian Barat tahun 2013. Kegiatan penelitian pengaruh penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek pada sekolah multi etnis terhadap kemampuan metakognitif, penguasaan konsep dan retensi siswa kelas 10 SMA Kabupaten Serang bagian Barat tahun 2017. 2 sampai dengan 8, inteligensi model pembelajaran grup investigasi dan strategi pembelajaran inquiry dalam membuat miniatur sistem peredaran darah tahun 2021. Menulis buku strategi pembelajaran inovatif berorientasi berpikir dan berkarakter, lembaga penerbit Universitas Hairul Ternate, evaluasi dalam pembelajaran penerbit Alfa Beta tahun 2017. Pengabdian kepada masyarakat sebagai juri pada lomba penulisan karya ilmiah mahasiswa perguruan tinggi swasta pada Kopertis tahun 2017. Sebagai narasumber pada workshop penulisan artikel ilmiah jurnal terakreditasi di Masohi dan Tidore tahun 2017.
3-10 menyampaikan materi pada kegiatan pengabdian masyarakat program Magister Pendidikan Biologi tahun 2021 dengan judul model pembelajaran chip alternatif untuk memberdayakan berpikir kreatif siswa tahun 2017. Sebagai review artikel pada jurnal ilmiah, yang pertama, keanekaragaman dan kelimpahan plankton sebagai respon terhadap musim di perairan Selat Bali tahun 2023. 2 sampai dengan 6-17, the new good inquiry model to Stackford student science process skill and biology cognitive learning outcome tahun 2021. Pertemuan ilmiah beserta The International Seminar of Basic Science Fakultas MIPA Universitas Patimura tahun 2017. 2 sampai dengan 16 sebagai peserta International Conference on Biology and Life Science Department of Biology UIN Alauddin tahun 2020. Penghargaan lulusan terbaik kategori cum laude program doktor pada pasca sarjana Universitas Negeri Malang tahun 2020. Ambon 20 Desember tahun 2021 atas nama Rektor Kepala Biro Umum dan Keuangan Bupati Peranggi Purnaya SEMM. Oleh Profesor Dr. Adriana Hearie, NP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Universitas Patimura, yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Patimura, yang terhormat para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Patimura, yang terhormat Ketua dan Sekretaris LP3MP Universitas Patimura, yang terhormat Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Patimura, yang terhormat para pejabat struktural di tingkat rektorat, dekanat, lembaga dan jurusan di Universitas Patimura, yang terhormat para sejawat dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, yang terhormat para guru, kolega sejawat handai tolan, keluarga, para sahabat, para undangan serta hadirin yang saya muliakan. Puji syukur dipanjatkan kepada Elohim Yahweh dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kepada kita rahmat karunia tiada terbatas serta kasih-Nya yang tiada terhingga sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara sidang terbuka Senat Universitas Patimura pada hari ini.
Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada hadirin dan para undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini guna mendengarkan pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu pendidikan biologi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Biota Perairan sebagai Biomonitoring Pencemaran dan Pemanfaatannya sebagai Sumber Belajar. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk memulai pidato di pagi hari ini. Indahnya pemenangan hari ini selalu saja bisa menggoda mata. Harus semangat di pagi hari ini agar semua agenda dapat terlaksana. Bapak Rektor, Senat, dan hadirin yang saya hormati. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka berkembang pula berbagai industri. Akibatnya lingkungan menjadi salah satu sasaran pencemaran, terutama lingkungan perairan yang sudah pasti terganggu oleh adanya 5 industri, baik industri rumah tangga, industri pertanian maupun industri pertambangan. Pencemaran logam berat di ekosistem perairan telah terbukti luas. Tingginya kadar logam berat telah ditemukan di berbagai sedimen, biota, kolam, danau, sungai, dan lahan basah. Logam berat yang bersifat toksik tinggi merupakan karsogenik potensial pada berbagai jenis hewan dan manusia serta berasosiasi dengan kanker paru-paru, prostat, pankreas, dan ginjal. Secara fisiologi, efek toksik yang ditimbulkan oleh logam berat bagi organisme adalah peningkatan produksi reaktif oksigen spesies, menurunnya aktivitas glutenin, menghambat enzim-enzim yang berperan dalam sintesis dan perbaikan DNA. Telah dilaporkan oleh beberapa peneliti bahwa logam berat diabsorpsi oleh organisme melalui mekanisme ion channel yang diperantarai oleh DMT1, protein kinase C serta RNA channel dan terakumulasi dalam sitoplasma. Biota perairan memiliki sensitif yang tinggi terhadap tekanan dan memiliki kemampuan untuk merespon kontaminasi logam berat. Selama beberapa dekade terakhir, biomonitoring telah banyak digunakan sebagai pendekatan untuk mengestimasi status pencemaran logam berat di berbagai lingkungan seperti udara, tanah, sungai, dan laut. Selain itu, biomonitoring telah banyak digunakan sebagai indikator pencemaran di laut dengan menganalisis konsentrasi logam berat pada berbagai jenis hewan laut seperti pada ikan Parasitus levidus, Diadema cytosum, ikan gete-gete, dan ikan muskripes serta lainnya. Adanya akumulasi logam berat yang tinggi di perairan, maka perlu dilakukan pengendalian dengan menentukan indikator biologis sekaligus juga sebagai biomonitoring pencemaran logam berat di lingkungan perairan. Teknik atau metode dalam program biomonitoring dapat dilakukan berdasarkan pada ruang lingkup dan tujuan biomonitoring, yakni monitoring biomopulasi, monitoring toksisitas, monitoring komunitas, dan monitoring perilaku. Bapak Rektor, Ketua Senat, hadirin yang saya hormati, monitoring bioakumulasi merupakan pengukuran konsentrasi logam berat yang terdapat di dalam materi biologis. Bioakumulasi sebagai akumulasi jenis-jenis polutan termasuk logam berat dalam organisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat pada lingkungan, dan merupakan proses penting yang menyebabkan efek pada organisme akibat bahan-bahan pencemar. Selama periode penelitian dari tahun 2012 sampai dengan saat ini yang terkait dengan monitoring bioakumulasi, kami telah menemukan bahwa kandungan logam berat kadmium dalam tubuh bulu babi Diadema cytosum, yaitu duri, cangkang, gonad, dan usus, dapat digunakan sebagai indikator pencemaran logam berat. Selain itu, penelitian kami di Teluk Kayeli menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi logam berat tertinggi pada air yakni Hg lebih besar dari Fe lebih besar dari Au. Sedangkan rata-rata konsentrasi logam berat pada air, usus, dan daging teripang yakni Fe lebih besar dari Hg lebih besar dari Au. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan logam berat pada sedimen usus dan daging yang menyebabkan kerusakan pada fili usus.
Selain itu, penelitian kami menunjukkan bahwa urutan akumulasi logam berat pada CU dan PB pada ikan kes berdasarkan lokasi mangrove di pantai Pulau Ambon, yaitu Rutong, Poka, Wai, sedangkan logam berat CD yaitu Rutong lebih besar daripada Wai, lebih besar dari Poka. Perubahan struktur jaringan ISA akibat logam berat adalah berupa telemitis, edema lamela sekunder, hiperdiagnosis epitel, globin, dan edema lamela primer. Monitoring toksisitas merupakan pengukuran secara langsung terhadap proses biomolekuler dan fisiologi individu melalui studi eksperimen termasuk biosai dan sistem deteksi awal biologis. Hal ini berarti bahwa monitoring merupakan pengukuran terhadap biomarker pada unit-unit spesifik darah, urin, atau jaringan suatu individu. Beberapa penelitian tentang monitoring toksisitas telah dilaporkan pada beberapa dekade terakhir. Efek logam berat CD terhadap konsentrasi protein metilotinin telah dilakukan oleh Russo dan menjelaskan bahwa embrio sirurgen paratonisium itu hasilnya menunjukkan dapat dimanipulasi pada kondisi laboratorium dengan berbeda dengan di perairan. Selama periode tahun 2012 sampai dengan saat ini terkait dengan monitoring toksisitas, kami telah meneliti dan menemukan bahwa kadar logam berat yang terakumulasi pada cangkang, duri, gonad, dan usus diadema terus bervariasi, dan hasil pemulasan imunohistokimia menunjukkan sel yang mengekspresikan protein metilotinin 1 berwarna coklat, sedangkan sel yang tidak mengekspresikan metilotinin 1 berwarna biru pada intinya. Hal ini menunjukkan bahwa efek langsung yang ditimbulkan oleh logam berat yakni mengganggu proses homeostasis sel. Mekanisme homeostasis sel terlaksana dengan keberadaan protein metilotinin yang berperan sebagai protein pengikat logam. Monitoring ekosistem merupakan pengukuran terhadap integritas ekosistem yang terkait dengan perubahan lingkungan. Monitoring ekosistem sangat penting untuk melihat respon biologis yang diamati dalam ekosistem alami akibat stres alami. Pengukuran terhadap integritas ekosistem yang terkait dengan perubahan lingkungan atau yang dikenal dengan tipe biomonitoring ekosistem merupakan mencakup inventaris komposisi jenis, keberadaan, keanekaragaman, keberadaan spesies yang menjadi indikator dan lainnya. Selama penelitian dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, kami menemukan bahwa secara ekologi penyebaran biota dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut. Gastropoda yang diketahui memiliki sebaran yang luas dapat hidup di berbagai habitat serta dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Hasil penelitian kami menemukan bahwa di Pulau Marsegu, Kabupaten Seram bagian barat terdapat 22 spesies gastropoda. Spesies tersebut berasal dari famili Strobidae yang terdiri dari 4 genera yaitu Luambis, Canarium, Strumbus, dan Lentigo. Mudskipper merupakan salah satu spesies ikan penghuni lumpur yang biasa disebut dengan ikan kes. Aktivitas harian dipengaruhi oleh ritme pasang surut. Kami menemukan bahwa terdapat hubungan panjang berat dari spesies yang melimpah di perairan pantai Desa Karatu, di mana spesies yang ditemukan Periophthalmus argentelinitus, Periophthalmus malakenensis, dan Periothalamus gracilis. Monitoring perilaku dijelaskan berdasarkan ruang lingkup dan tujuan biomonitoring. Salah satu model yang dapat digunakan yakni pola perilaku hewan berdasarkan paparan logam berat. Penelitian kami pada tahun 2012 terkait dengan monitoring perilaku, kami melaporkan bahwa logam berat kadmium dikenal sebagai logam berat non-esensial bagi tubuh dan dapat mempengaruhi berbagai aktivitas biota laut seperti aktivitas makan dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola akumulasi
kadmium yang teramati pada usus dan gonad menunjukkan pola yang sama, di mana kadmium semakin meningkat selama fase akumulasi. Selain itu, dalam penelitian kami pada tahun yang sama telah dilaporkan hasil interpretasi data, respon perilaku berpindah, perilaku resting, dan behavior endpoint di edema sitosum akibat paparan logam berat kadmium, di mana semakin tinggi logam berat yang dipaparkan, maka perilaku resting di edema sitosum semakin lama dan memperlambat perilaku berpindahnya. Menurunnya perilaku berpindah dan resting di edema sitosum dipengaruhi oleh konsentrasi logam berat kadmium yang terakumulasi dalam tubuh edema sitosum yang terjadi melalui proses penyerapan dan berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri akibat akumulasi logam berat dan daya agresif. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai sumber belajar untuk mahasiswa. Untuk digunakan sebagai sumber belajar, maka perlu dikembangkan hasil penelitian tersebut melalui pengembangan buku dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan menurut Borg-Engel tahun 1983. Yaitu pendahuluan, pengembangan, uji lapangan, dan diseminasi. Dengan melihat begitu banyaknya tahapan tersebut, maka peneliti menyederhanakan tahapan tersebut dengan hanya menggunakan 2 tahapan, yaitu tahapan pendahuluan dan tahapan pengembangan. Pada tahapan pendahuluan dilakukan studi literatur dan pengumpulan informasi dari hasil penelitian. Pada tahapan pengembangan, yang pertama menentukan tujuan dan model pengembangan. Pengembangan buku bertujuan untuk mengembangkan konsep biomonitoring logam berat dapat dengan menggunakan berbagai bota perairan. Model pengembangan buku yang dikembangkan mengikuti pengembangan buku yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang digunakan untuk pengembangan konsep biomonitoring logam berat dengan menggunakan berbagai bota perairan diperoleh berdasarkan hasil kajian kerusakan dan hasil penelitian yang selama ini sudah dilakukan. Produk pengembangan yang dikembangkan berjudul pemanfaatan biota perairan sebagai biomonitoring pencemaran logam berat. Struktur buku yang dikembangkan diperlihatkan pada tabel 1 dengan ada 8 bab yang berisi pendahuluan konsep biomonitoring, metode untuk biomonitoring logam berat, penentuan variabel monitor logam berat, biota perairan sebagai spesies monitoring pencemaran logam berat dan toksisitasnya, protein metilatanin dan detoksifikasi logam berat, apoptosis dan nekrosis sebagai. Pengukuhan ini perkenan saya mengucapkan terima kasih kepada Elohim Yahweh dalam Yesus Kristus, karena atas kasihnya sekarang saya berdiri di tempat terhormat ini sebagai guru besar Universitas Patimura. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mengantarkan saya menuju jabatan yang terhormat ini, serta mohon maaf karena semuanya tidak saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya mengaturkan terima kasih yang tulus kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mas Nadiem Anwar Makarim yang telah menetapkan saya sebagai guru besar di bidang ilmu pendidikan biologi sejak tanggal 1 November 2021. Rektor Universitas Patimura Bapak Profesor Dr. M.J. Sabteno SH MHUM serta Wakil Rektor Bapak Profesor Dr. F. Luakabesi WR1, Bapak Dr. Yance Ciptabudi SH MHUM WR2, Bapak Dr. Yusuf Madumun MSI WR3, Bapak Dr. Muspuda MSI WR4, Ketua Senat Unpati Bapak Profesor Dr. Nirahua SH MHUM beserta Sekretaris Bapak Profesor Dr. S. Notanubun MPD dan anggota Senat Unpati yang telah memberikan dorongan, dukungan, pertimbangan, dan kemudahan pada proses pengusulan jabatan akademik sebagai guru besar. Yang ketiga, ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penilai angka kredit FKIP Unpati yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. R. Kempa MPD, internal reviewer Bapak Profesor Dr. F. Luakabesi dan Bapak Profesor Dr. J. Rena MS, eksternal reviewer Ibu Profesor Dr. Susriati Mahanal MPD. Ibu dan Bapak sekalian telah memberikan penilaian cermat pada karya ilmiah dalam usulan guru besar saya. Dekan FKIP
FKIP Unpati Bapak Prof. Ihaweno SPD MPD dan Wakil Dekan yaitu Bapak Dr. Karolis Araktototi SPD MA WD2 WD1, Bapak Dr. Alvin Alampir MPD AIPO WD2 dan Bapak Amjad Salung SPD MPD WD3. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan periode sebelumnya Profesor Dr. T.R. Lawrence MPD beserta para wakil dekan Profesor Dr. J. Anaktotot MPD, Dr. H. Separa MPD, Profesor Dr. H. Goput MPD. Ibu dan Bapak telah mewarnai perjalanan akademik saya. Kabak Kepegawaian Unpati, Bapak Alexander Sakalesi SE beserta staf Kabak FKIP dan para kasubag di lingkungan FKIP beserta staf yang telah aktif dalam proses administrasi pengusulan guru besar saya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA FKIP, Bapak Dr. A.L. Palenusa MPD dan Ibu Yuli Tamar Filiniti SPD MPD. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan jurusan periode sebelumnya, Ketua Dr. Eka Uliselan MSI, Sekretaris D. Tahya MPD dan A. Mariwi MSI. Terima kasih telah mendukung pengembangan karir akademik saya. Para rekan dosen pada program studi pendidikan biologi dan tim kreatif, terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini, serta terima kasih telah menerima saya sebagai warga pendidikan biologi dan mendukung dalam pengembangan karir akademik. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Para dosen pembimbing skripsi jenjang sarjana, Bapak Profesor Jeffrey Namkes dan Ibu Dr. Randa M. Lukai almarhum, pembimbing tesis, pembimbing doktor disertasi. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada para dosen saya dari jenjang S1 Pendidikan Biologi, dosen S2 dan dosen S3 Pendidikan Biologi pasca sarjana Universitas Negeri Malang. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan. Ucapan terima kasih yang tulus untuk guru saya Profesor Dr. F. KBC PD yang telah memotivasi saya untuk studi lanjut dan mendorong saya mencapai jabatan akademik di perguruan tinggi ini. Ucapan terima kasih yang tulus yang untuk babang saya Profesor Dr. P. Kakisina MSI yang selalu memberikan nasihat selama saya mengikuti studi S2 dan S3 di Malang. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada orang tua saksi dalam pendidikan saya Profesor Dr. P. Matila MPD yang selalu memberikan nasihat dan doa-doanya pada saya untuk mencapai gelar akademik yang tertinggi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Yaweno. Terima kasih Bapak Cak karena doa-doa yang sudah disampaikan. Para mahasiswa S1, S2 dan S3 khususnya dalam bidang yang tergabung dalam penelitian payung saya mengucapkan terima kasih. Saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada ayah Anda almarhum Bet Sumalat dan Ibunda dan kemudian karena melakukan apa. Beliau telah dengan sekuat tenaga pikiran dan kasih sayang memotivasi putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mereka telah mengajarkan kami belajar untuk mengubah hidup. Terima kasih karena motonya sudah diubah menjadi mengajar untuk mengubah hidup. Ayah dan Ibu Mertua Bapak Dr. Anus Leonard Akhari almarhum dan Ibu Sarah Patikawa atas doa yang selalu diberikan kepada saya. Kakak-kakak saya dan keluarganya, Bung Daniel Daud Rumalatu dan istri Usi Tomau, Bung Daniel dan istri Yuli, Bung Max dan istri Basri, Bung Leo dan istri. Terima kasih juga kepada kakak-kakak saya, Ibu Yos Tomatala dan suami Hegi Tomatala, dan istri Sinoru Siomi dan suami Bung Epo Tauran dan istri adik saya Pice Kainama dan istri Sami Kainama dan istri. Terima kasih untuk doa-doa terbaiknya. Adik ipar saya Usi Jun dan suami Bung Ben Andre dan Usi. Terima kasih untuk doa-doa terbaiknya. Terima kasih kepada istri tercinta Dr. Win Makyari SPDU. Terima kasih.
anakku sayang, kalian Leoni Rumalatu dan Alexander dari Rumalatu, kalian berdua selalu di hati Papa. Papa mau menasihati, belajarlah untuk mengubah hidup. Semoga kalian berdua selalu sehat dan Allah Yahweh dalam Yesus Kristus menyertai kalian berdua sampai hari kesudahan. Akhirnya mohon doa dari hadirin sekalian agar dengan diperolehnya guru besar ini membawa keberkahan dan bagi keluarga, lembaga, dan hal ini Universitas Patimura serta bangsa dan negara. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu dan hadirin sekaligus